dari kelas pendidikan biologi B dengan NIM 191404010. Baik, di sini saya akan melakukan praktikum sederhana yang dilakukan di rumah, yaitu ingin mengetahui dan mengamati struktur, morfologi dan anatomi dari ikan bandeng. Baik, adapun alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini yaitu gunting, pinset, penggaris, dan silet. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu ikan bandeng. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari ikan bandeng. Nah, teman-teman bisa melihat bentuk dari tubuh ikan bandeng sendiri itu berbentuk ramping, pipi, padat, dan berbentuk oval. Nah, kemudian ikan bandeng sendiri memiliki mulut yang berbentuk terminal. Kemudian memiliki mata yang diselimuti lendir. Kemudian memiliki tutup insang atau operculum. Nah, selanjutnya kita bisa melihat warna dari ikan bandeng sendiri itu bisa berwarna abu-abu sampai dengan putih bahkan. Nah, kemudian kita bisa melihat sirip fisik dari ikan bandeng itu berbentuk sikloid. Nah, selanjutnya pada tubuh ikan bandeng terdapat beberapa sirip, mulai dari sirip dorsal, kemudian ada sirip kaudal atau dinamakan dengan sirip ekor, kemudian pada bagian dada yaitu terdapat sirip pectoral, kemudian pada bagian perut terdapat sirip ventral, dan satu lagi yaitu sirip yang terdapat di dekat anus, yaitu sirip anal. Nah, kita juga bisa melihat adanya garis linear lateral, di mana garis ini berfungsi dalam mendeteksi adanya predator yang mendekat. Nah, selanjutnya kita akan mengukur panjang total dan panjang baku dari ikan bandeng. Ya, baik, selanjutnya kita akan mengukur panjang total dari ikan bandeng, di mana panjang total dari ikan bandeng dimulai dari mulut sampai dengan ujung ekor. Baik. Nah, kita bisa melihat panjang dari panjang total dari ikan bandeng yaitu 30 cm. Nah, selanjutnya kita mengukur panjang baku dari ikan bandeng dimulai dari ujung mulut sampai dengan pangkal ekor. Nah, setelah diukur kita mendapat yaitu 24 cm. Baik, sekarang kita masuki pembedahan dari ikan bandeng untuk mengamati struktur anatomi dari ikan bandeng sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pembedahan dari ikan bandeng. Nah, pembedahan dari ikan bandeng itu dimulai dari ujung anus sampai dengan ujung dekat dengan operculum. Setelah kita membedah, kita bisa melihat bagian-bagian anatomi dari ikan, yaitu gelembung udara,
gelembung udara, kemudian ada usus. Nah, selanjutnya ada lambung, kemudian ada hati, dan kemudian ada jantung. Kemudian juga ada insang. Ini kita Nah, ini kita lihat usus dari ikan bandeng. Ya, iya, kita selanjutnya. Hati dari ikan bandeng. Perut dan lambung bersama pankreas dari ikan bandeng. Baik, ini jantung dari ikan bandeng. Yang kita bisa lihat. Dan insang dari ikan bandeng. Iya, baik, selanjutnya yaitu penjelasan umum ikan bandeng. Nah, teman-teman bisa melihat taksonomi dari ikan bandeng, yaitu Gonios. Memiliki genus Canos dan spesies yaitu Canos canos. Nah, ikan bandeng adalah satu-satunya spesies ikan yang hidup dalam keluarga Canidae yang masih ada sampai sekarang. Nah, ikan bandeng hidup di perairan muara, pantai, hutan bakau, dan lagon. Akan tetapi, ikan bandeng dewasa biasanya hidup di perairan littoral. Nah, ikan adalah hewan berdarah dingin. Ciri khasnya adalah mempunyai tulang belakang, insang, dan sirip. Dan terutama ikan sangat bergantung atas air sebagai medium di mana tempat mereka tinggal. Ikan memiliki kemampuan di dalam air untuk bergerak dengan menggunakan sirip untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, adapun sistem pencernaan ikan bandeng terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus, dengan hati dan pankreas sebagai kelenjar pencernaan. Ikan bandeng mempunyai kebiasaan makan pada siang hari. Nah, pada habitat aslinya, ikan bandeng mempunyai kebiasaan mengambil makanan dari lapisan atas dasar laut, berupa tumbuhan mikroskopis seperti plankton, udang renik, jas renik, dan tanaman multiseluler lainnya. Sistem pernafasan ikan bandeng. Nah, organ utama untuk pernafasan dari dalam media air pada ikan adalah insang. Udara pernafasan diambil melalui mulut dan keluar melalui dubur, di mana ikan membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Pada umumnya itu oksigen masuk ke dalam tubuh ikan melalui jaringan dalam insang dengan cara berdifusi, yaitu terbawa dalam aliran darah di mana molekul oksigen ini menempel pada hemoglobin darah yang kemudian akan diedarkan di seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sistem saraf ikan bandeng. Nah, sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, di mana sistem saraf periferi terdiri dari saraf kranial dan spinal beserta cabang-cabangnya. Bagian-bagian otak ikan yaitu terdiri dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, medula oblongata, cerebellum, otak kecil, mesencephalon, lobus opticus sebagai tonjolan yang bulat, kelenjar, cerebrum, di depannya terdapat lobus olfactorius yang memberi syaraf ke hidung yaitu nervus olfactorius. Yaitu sistem reproduksi ikan bandeng. Nah, alat reproduksi pada ikan bandeng terletak di dekat sirip anus. Struktur genital Osteichthyes pada dasarnya sama dengan Chondroichthyes. Testis berbentuk memanjang dan menggantung pada bagian atas rongga tubuh. Sedangkan ovarium berbentuk memanjang, terletak di bawah, atas, atau di samping gelembung gas. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah ikan bandeng. Nah, sistem peredaran ikan bandeng berfungsi mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, terdiri atas jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Ikan mempunyai sistem peredaran tunggal, berarti darah masuk ke jantung hanya sekali. Jantung hanya mengandung darah yang miskin akan oksigen. Jantung berada dalam rongga perikardinal, yaitu rongga yang terletak pada bagian anteriventral tubuh di bagian posterior insang. Dan terakhir yaitu sistem rangka ikan bandeng. Sistem rangka pada ikan bandeng terdiri dari tulang kaudal dan abdominal. Sistem muskularia pada ikan bandeng terdiri dari antrium, sinus, venosus,
bulous arteriosus, dan ventral aorta, yang kesemuanya berkaitan erat dengan sistem peredaran darah. Detak jantung bandeng sendiri ada di dekat insang. Ya baik, sekian dari penjelasan umum dan mengenai ikan bandeng. Baik, itulah praktikum sederhana yang telah saya lakukan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Jika ada kesalahan,